الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك والشاهدين والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوضى والنجاة. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Aidil Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bandung segala generik puja sama-sama berdoa kepada Allah Qadi Rabbul Jalil, Allah pemilik negeri dunia, dan juga Allah merupakan pemilik negeri akhirat yang kekal abadan dan abadi. Rahmat dan sejahtera senantiasa selalu berterima kepada Allah, agar Allah sampaikan kepada junjungan alam kekasihnya Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seiring bahu seayun langkah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin bagi setiap manusia, bagi setiap penduduk, bagi setiap makhluk Allah yang hidup di atas rumah Allah Subhanahu wa taala. Bandung mendapat rahmat daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikraman yang mulia kepada Bapak Gusi dan juga penghormatan kepada Ketua Umum, penghormatan kepada Tuhan, kepada seluruh perangkat desa, tokoh-tokoh agama, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, alim-alim ulama yang lagi gampul oleh Gang Mane, serta hadirin hadirat muslimin dan muslimat
bapa dan ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan terbenamnya matahari daripada bulan Ramadan dan terbitnya anak bulan daripada bulan Syawal, pertanda Ramadan salah satu bulan yang paling agung dan yang paling mulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan mulai tadi malam telah melaksanakan mudik yang panjang. Mudiknya Ramadan selama 9 bulan ukur, yang mana kita Bandung yang kabar hadir di rumah Allah yang mulia rayanya. Apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Ramadan pasti akan kembali. Ramadan pasti akan singgah lagi ke atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tetapi hadirin urusi bulan Bandung, gutanya yang kabar hadir di rumah Allahnya, belum ada jaminan sedikit pun bahawa kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ada sebahagian manusia yang uranya bisa tersenyum dan gembira. Ada sebahagian manusia yang uranya tertawa-tawa. Ada sebahagian manusia yang uranya hanya begitu satu apa tujuan daripada kehidupan di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang merasa bahagia selama 20 orang kali kita laksanakan ibadah di bulan yang mulia. Kita telah melaksanakan ibadah puasa. Ditanya kalau kita laksanakan ibadah salat. Ditanya kalau kita laksanakan ibadah zikir. Kita sudah melaksanakan i'tikaf di rumah Allah yang mulia. Semoga apa yang kalau kita kerjakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan tulus ikhlas karena Allah, mudah-mudahan bertanya Bandung dijadikan daripada golongan hamba-hamba Allah yang mendapat la'allakum tattaqun. Dan ada sebahagian yang tidak tahu ternyata Ramadan tidak dengan ketupu satu, sehingga Ramadan berjalan biasa-biasa saja tanpa ada persiapan, tanpa ada mengendalikan diri hawa nafsu kita, sehingga Ramadan meninggalkan kita. Maka baru timbul penyesalan, ternyata Ramadan telah berangkat mudik dalam masa yang panjang. Tidak ada jaminan urusan berbuat Bandung kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Seandainya orangnya seluruh manusia menangis dengan air mata darah sekalipun, Ramadan tidak akan tinggal di atas permukaan dunia ini. Dia akan berangkat. Pada saatnya dia harus berangkat. Dia akan lagi ke atas bumi Allah ini. Pada saatnya dia harus kembali lagi. Maka kita semuanya yang masih diberikan kesehatan, yang masih diberikan kekuatan, mari senantiasa selalu memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring masuknya waktu maghrib, seluruh manusia di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala Bandung bertakbir, Bandung bertahlil, Bandung bertahmid, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai dengan bulan subuh, sampai sebelum beliau melaksanakan salat Aidil Fitri. Bandung manusia yang hadir semuanya bertakbir, bertahlil, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tiada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ubud, manusia-manusia mandum ubud, para penguasa, para pejabat, orang-orang kaya, alim ulama. Ternyata semuanya kecil dan yang agung yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berhadir di sini patut senantiasa kita bersyukur, kita merenung. Ternyata Allah memandang sayang kepada kita hadirin yang berbahagia. Bukti sayang Allah Subhanahu wa taala di bahura yang berbahagianya kita dapat melaksanakan salat sunat Aidil Fitri. Aji coba kalian reunion yang mungkin pun yang kali bapa dan ibu juga salat di rumah Allah yang mulianya. Mungkin di sebelah kiri saudara kita, di sebelah kanan tetangga kita, yang mungkin uranya mereka semua tidak ada bersama dengan kita. Uranya saudara-saudara kita yang mantannya di rumah sakit yang terbaring, mengeraikan air mata, ingin rasanya kembali untuk melaksanakan ibadah sebagaimana kita melaksanakan. Di saat kalian sebelah kanan kita, ada mungkin daripada saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita yang dulu sama berpakaian dengan kita yang melaksanakan salat Aidil Fitri, tetapi tidak orang yang berbahagia. Beliau semuanya telah berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang harus kita syukuri dan bandung bagi setiap manusia yang berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki satu keinginan yang paling besar. Mereka memiliki satu keinginan yang paling kuat, adalah untuk kembalinya ke atas permukaan dunia ini. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kembalikan ya Allah kamu waktu permukaan dunia ya Allah, qarib siat mantan ya Allah. Fasaddaka wa akun minas salihin. Kamu ingin bersedekah ya Allah, kamu ingin melaksanakan amal yang salih ya Allah. Itu merupakan cita-cita bagi seluruh orang tua kita, orang kita, saudara kita, yang orangnya mereka semua berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seiring ditambah waktu maghrib, sesudah salat maghrib di setiap masjid, setelah salat maghrib di setiap madrasah, semua kita mendengarkan agungan-keagungan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bandung masyarakat mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dan gembira dan Bandung. Kita berbuka puasa dengan makanan yang sangat lezat, bukan. Kita pada si yang sangat istimewa, yang kaya kita kupas, yang kaya kita masak sedemikian rupa. Tapi pernah tidak dibayangkan di saat seluruh manusia di atas permukaan dunia ini senang akan datangnya hari raya Aidil Fitri, tapi selain daripada itu semua makhluk Allah, selain daripada manusia yang hidup di atas dunia ini, semuanya menangis, bersedih. Mereka menangis yang sekuat-kuatnya bahwa bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung,
bulan yang dimana keampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selebar-lebarnya. Bulan itu telah pergi meninggalkan kita semua. Dan pada saat itu di sana kita tak buka puasa, pernah enggak kita bayangkan yang urunsi kita kagum Allah sudah ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun mereka telah berada di alam barzakh. Yang suami kita yang kagum Allah, yang berumah kita kagum Allah, pernah enggak katakan bahwa di pintu rumah dan dua siap pada malam Aidil Fitri. Di saat dia melihat anak-anaknya semua tersenyum bangga mempersiapkan segala kemewahan Aidil Fitri. Uncik kita yang bilang buat pintu anak mutuah bajelun kadang anak mutuah bajelun kahancur anak mutuah di bawah yang berbahagia di anak mutuah. Hanya kita kata belum tadi doa bercut. Oleh Tuhan cukupkan kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanding dengan kata begitu. Si kurang pun dalam kandungan lon taduk. Anak damnang mengeluh. Yang wajah yang lenjah lembah. Tetapi orangnya kata sudah sukses. Sudah menjadi seorang ayah. Sudah menjadi seorang ibu. Kata sudah punya anak keluarga masing-masing. Tetapi kata lupakan bulan-bulan bawahnya. Kata pajuk makanan yang paling mewah. Harga yang kata pajuk kena balon. Kata pajuk kanduri dengan anak-anak kata Bandung. Tetapi tuan sangat merindukan daging mak medang. Daging mak medang yang dirundukan oleh urunsi ditanya. Kerisi tadi. Apakah selama Ramadan pernah tidak kita yang mengirimkan doa kepada beliau? Baik sampai kuda ini orangnya punya orang raya siap terus tidak turun cinta. Seandainya apabila anda kirim doa, insya Allah baju yang beliau pakai juga akan putih berseri. Tetapi kadang-kadang hendak mata kirim doa kepada urunsi kita kita terlena dengan kehidupan dunia. Kita terlena dengan harta yang beliau tinggalkan. Kibaran bayang orang yang kata tapi mata siap. Ternyata kita pernah menjadi seorang anak bayi yang wajah bertinggu, yang malam tapi anak itu mengeluh, yang wakil itu sakit kok yang pintu menjaga. Tetapi orang yang jiwa beliau semua berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu harapan dari mereka. Mereka tidak menginginkan harta kita. Mereka tidak menginginkan apa yang kita miliki di dunia. Berilah mereka doa. Yang dengan doa tersebut mereka semuanya akan senang di alam barzakh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga adik-adik yang mendengar rujidah urun Allah uranya uragat, uranya ura mulia, uranya ura yang paling agung. Dua di antara ura raya yang paling mulia, Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Datangilah mereka, sembah sujud kita kepada mereka. Uranya kita kajib ke pejabat, uranya kita kajib ke pengusaha, kepada ASN. Jangan lupa di balik semua itu ada jasa yang beliau tanamkan kepada kita, yang mana dalam tubuh kita mengalir darah daripada ibunda dan ayahanda kita. Apabila orang yang mantannya beliau berdua, datanglah kepada beliau, mintalah doanya agar kita Bandung selalu berada dalam rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila urusi orang berada di alam barzakh telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai beliau menangis di saat membesarkan kita, beliau juga menangis di alam barzakh karena tidak mendapat kiriman doa daripada anak-anak yang saleh. Dan orangnya bila beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepulang dari rumah Allahnya, Bandung kita melaksanakan ziarah
kepada kedua urusi kita yang tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedatangan kita beliau yang berada di alam barzah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa riang gembira, akan merasa senang yang bahwanya ulanya bertumpu memandung penghuni alam barzah, penghuni langit, penghuni bumi. Uranya merupakan ura yang paling mulia dan juga yang paling agung. Maka datanglah hari ini, jangan sampai beliau pulang Dua barat Gulai ketanyo Bandung Wai anu lon Bohate lon yang kata orang telah sukses membeli mobil mewah, membuat rumah yang megah, tetapi luntuan sedang diazib oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana seidrom tanyaman Bandung. Apabila orang jika tahu kepada Allah, tanya tahu kepada Allah, tidak bisa ada yang menolong kita melainkan amal yang kita miliki secara pribadi. Yang kedua yang dapat menolong kita di alam barzah ialah doa daripada anak yang salih dan salihah yang ditinggalkan oleh beliau di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu, ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat pagi hari raya, Bandung manusia senang gembira. Getanya Bandung mempersiapkan pakaian yang baru, getanya mempersiapkan celana yang baru, getanya mempersiapkan jilbab yang baru. Untuk anak-anak getanya Bandung tak ada pakaian yang baru. Pernah enggak getanya melihat di sekeliling getanya, di sekitar getanya, nah anak-anak yatim yang kadang-kadang orangnya dia duduk di persimpangan jalan. Dia ingin mengadu nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, orangnya Bandung anak yang nanti punya ya Allah, senang gembira ya Allah. Mereka memakai pakaian baru, mereka diberikan jajan oleh orang tuanya. Lentuan ya Allah, Allah sabutkan ya Allah. Jangankan pakaian, jangankan uang jajan, makanan yang lezat hanya lucumbe dan rumah tetangga ya Allah. Anak getanya Bandung mengeluh, anak-anak yatim mengeluh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin apabila anak yatim di antara kalangan getanya yang orangnya dia tidak melaksanakan haknya sebagai anak yang berhari raya, maka kita semua berada di dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan jauh daripada doanya ataupun syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ba'sabu'uh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netubid daripada rumah untuk menuju salat Aid. Setiba di persimpangan jalan, Rasul dalam sekelompok anak sedang berlari-lari, tengah riang gembira, tengah bersuka cita. Tetapi tanpa disadari, Rasul dalam bahasa sudut persimpangan pula Nasidro anak yang tengah diklik mengisak-isak, yang tengah mengadu nasib dengan air mata mengurai. Sehingga Rasul bertanya, "Ya Sabi, kenapa engkau menangis?" Di saat seluruh anak-anak lain sedang gembira, bergembira ria, bersenang-senang, tapi bagian bakul uranya, ura raya, ura yang mulia, ura di mana anak-anak ini tidak tahu bahawa orang tuanya tidak punya uang, yang mana anak-anak itu bahawa yang penting pada orang yang berbahagia itu dia memakai pakaian yang baru, dia memakai sandal yang baru, dia memakai sepatu yang baru, dan dia juga diberikan jajan dengan uang-uang yang baru. Karena anak kita akan mengerti apa yang kita alami sebagai seorang orang tua. Bahkan kata
Wahai orang tua, wahai bapak, kenapa tidak menangis? Yang mana anak-anak lain Bandung urunnya memakai gamis yang baru, memakai baju yang layak, tetapi tuan urunnya mantan baju kadua urun pakai. Kadua urun pakai bajunya kamuro, sehingga urunnya bajunya sudah basah dengan air mata lalu. Kalau demikian, kenapa tidak engkau memakai pakaian baru sebagaimana anak lain? Wahai orang tua, lun anani ayah, ayah lun kadua Allah, ayah lun telah syahid dalam peperangan bersama dengan Rasulullah. Maklum hanya saja mulai, maklum sudah berumah tangga dengan orang yang lain. Maka orang lun sebatang kara, orang ulun hana baje, orang ulun hana silu baru. Jangankan pakaian, orang ulun makan pun sampai pagi ini saya belum makan makanan yang lezat. Maka Rasul nomor Rasul pada sahabat-sahabat Rasulullah sedang menunggu Rasul yang menunggu untuk melaksanakan salat Aid, yaitu di Masjid Nabawi. Tapi Rasul mengambil sikap, wahai anak yang berbuah yang berbahagia. Kalau demikian cerita dulu yang berbuah anak berbahagia, sudikahlah anak orangnya menjadi ayah kata, Fatimah menjadi bunda kata, Aisyah menjadi ibunda kata, Hasan dan Husain menjadi saudara kata. Baru anak itu yang disadari ternyata yang ngomong dengan anak tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjawab kepada anak dia, Fatimah, bantu anak dia Fatimah, berikan dia pakaian yang bagus, berikan dia makanan yang mewah, berikan dia uang jajan sebagaimana engkau berikan kepada Hasan dan Husain. Berikan Fatimah. Maka mulai hari ini Fatimah, anak ini menjadi bahagian daripada keluarga katanya. Anak tersebut senang dan gembira. Anak berpusuk kajian Fatimah betul-betul ia main, sehingga anak-anak lain menjadi cemburu. Yang bunuh anak lain sedang sibuk dengan riang gembira, sedangkan anaknya sirot dan diklik bunuh. Sehingga teman-temannya bertanya, ya Sayyid, kenapa dulunya tadi engkau menangis, sekarang engkau sudah tertawa? Ketahuilah, tadi saya menangis karena saya tidak punya orang tua lagi. Tadi saya menangis karena saya tidak punya pakaian baru. Bunuh lengki karena lun hana pengjajan lagi urung Bandung. Tetapi hari ini saya telah memiliki ayah yang baru. Saya telah memiliki ibu yang baru. Saya telah memiliki saudara-saudara yang baru. Ayah saya adalah Rasulullah, ibunda saya adalah Aisyah, sedangkan saudara-saudari saya adalah Hasan dan Husain, cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riang dan gembira anak tersebut, sehingga orang lain merasa iri. Ya Allah, dengan ucap pulang ke urung Ciklen, ya Allah, lepas syahid urung Ciklen, ya Allah, dalam medan peperangan. Saya ingin menjadi anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul begitu cintanya kepada anak yatim. Rasul begitu mengasihinya kepada anak yatim, sehingga Rasul mengatakan, apabila ada rumah, apabila ada umatku yang mencintai dan mengasihi anak yatim, maka mereka bagaikan dua tangan ini bersama denganku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin kaum muslimin, sedang salat Aid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yo orangnya siap diwar cun jaro kita yo, tak busuk ulai kita yo, tak busuk bagi baru kita yo Bandung, tak
tajuk penjajah bijak ini. Tapi makanan yang kita pegat dari pegam, berbagai macam makanan-makanan yang lezat kita sediakan pegam. Tapi pernah enggak dibayangkan ada anak yatim yang dari kampung oleh kang manenyo, yang kadang-kadang dari pegam dia belum merasakan daging megang, yang mana bak punya orangnya di dalam dipajuk makanan sebagaimana anak kita pajuk, yang mana bak punya orangnya di dalam empat pakaian. Maka apabila mohon dari rumah Allah yang pulang daripada majlis ini, apabila ada anak yatim di dekat rumah kita, panggillah dia, berilah sedikit daripada makanan yang kita miliki. Tajuk penjajan baju sapo, sehingga di Allah yang mulianya dia tidak merasa iri dengan anu-anu gedanya, dia tidak merasa sungkan dengan gedanya, walaupun orang tuanya kadang hari ini telah berada di alam barzah. Jangan sampai anu tersebut bijak pak jerat ayah, bijak pak jerat mak, menyertanya tawa ipreh anu baharat icun jarau tagusuk uleh. Tetapi pernah enggak tak bayangkan anak yatim orang hidup tertahu-tahu, sehingga ijak bak buku ayah, ijak bak buku mak, anak sebusuk maka dia akan membusuk bak tulisan ayahnya. Ayah, mak, bukan bagah tak tinggalun orangnya nan sebatang kara, anak sotulun orangnya lun, anak sobantu orangnya lun. Di sana anak-anak lain sedang senang dengan hari yang mulia, tapi orang-orang bersapu sendiri tanpa ada yang menemani, sehingga orang-orang anak tersebut gigi menguraikan air matanya, yaitu terjatuh di antara batu nisan kedua orang tuanya. Itu nama kuburan. Dia mengeluh, ya Allah, padahal kejadian itu ya Allah. Bahkan mengeluh, ya Allah, kejadian itu ya Allah. Di sana lain senang, bahkan yang susah orangnya, ya Allah, dia mengadu. Apabila Allah mendengar aduan daripada anak yatim, maka murka Allah Subhanahu wa taala kepada kedua bantu. Memang anak yatim dulu sudah kata, sebenarnya kan batak anak yatim, dia butuh kasih sayang. Anak yatim ingin mendapatkan perhatian daripada gedanya, guru-guru tua, ibu bapak semuanya. Dia bukan mendapatkan. Baik dipikir anak yatim terlegu pengen dan tidak, baik dipikir anak yatim terlegu baru-baru macam mana. Ternyata yang juga dibutuhkan adalah pelayan kasih sayang. Walaupun orang tuanya sudah tiada, kita menjadi orang tuanya, pengganti daripada ayahnya. Jangan sampai anak yatim mengeluarkan air mata. Apabila itu terjadi, maka kita yang menjadi orang yang paling celaka di atas permukaan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kalian orang pendusta agama di atas permukaan dunia ini? Fadzalika ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim. Makna menghardik ialah mereka melihat anak yatim dengan sidah mata. Anak yatim bulu, anak yatim buto, anak yatim batat, anak yatim kacau. Tapi satu yakin dan percaya, apabila kita mampu memberikan kasih sayang kepada mereka anak-anak yatim, insya-Allah akan yang kena pada diri anak yatim. Anak yatim tidak akan buta, anak yatim tidak akan kacau, anak yatim tidak akan bakat. Apabila kita bisa menjadi orang tua sambal bagi anak yatim ataupun tetangga maupun saudara kita. Bila kadang-kadang nak lewat anak yatim di rumah dulu, lebih kau ni bina mudah, nunjuk sedekah bina mudah, karena rumah yang akan dihinggapi oleh anak yatim, rumah yang akan didatangi oleh anak yatim,
maka rumah tersebut menjadi rumah yang paling berharga dan rumah yang paling mulia dan rumah yang dimana di situ akan terdapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kesimpulan Bapak dan Ibu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring Ramadan telah meninggalkan kita, mari sama-sama tidak menjadi penghalang bagi kita Yoban Bandung untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita semua telah menghadap Allah kembali, roh dengan jasad kita dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana so yang timbul kita, hana so yang membantu kita di alam barzah, melainkan amal-amal yang kita miliki di atas permukaan dunia ini. Apabila kita nak anak yang anaknya pernah dititipkan udayah ataupun balai pengajian, insya-Allah anak tersebut akan selalu menjadi anak yang saleh dengan mengirimkan doa kepada kita di saat kita sudah berada di alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak tidak kita titipkan di tempat daya ataupun balai pengajian, begitu dia merumuskan nafas terakhir, anak-anak kita sibuk memperebutkan harta warisan yang telah kita tinggalkan untuk mereka. Bahkan mereka mau berantem, bahkan mereka mau bertengkar sampai mengeluarkan darah untuk memperebutkan harta yang telah kita tinggalkan di atas permukaan dunia ini. Maka sebagai penutup sekali lagi, selalu beribadah, selalu berubudiyah, sebenarnya kalah kerombongan kita belum ada kata terlambat untuk memperbanyak amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat Al-Fakir kita sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf ya setinggi-tingginya apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, kejanggalan, kekurangan di sana sini. Al-Fakir mohon diperbanyak maaf ya setinggi-tingginya. Karena Al-Fakir juga manusia biasa yang tidak bersilapan dan kehilafan. Karena itu sudah menjadi kodrat manusia yang mana setiap manusia pasti ada salah. Dan dimanapun kesalahan itu, marilah pada pagi hari raya Idul Fitri itu kita saling memaafkan, kita saling melampangkan dada. Siapapun manusia saudara kita, dimanapun dia berada, bila bisa kita kunjungi, kita kunjungi. Tajak abah uruci, tajak abah ureh, tajak murah raya. Dan lagi ampun dosa apabila kita semua punya kesalahan. Bila tidak punya kesalahan, minimal kita telah melakukan silaturahim antara sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nanti kita selaku manusia pasti nanti pada hari yaumil qiyamah kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Maka siatu sebelum kita mungkin sama-sama itu, mari kita saling bermaaf-maafan, mari kita saling memanjaro, mari saya saling merangkul satu sama lainnya. Yang kita banding di sini, walaupun tidak ada hubungan darah, tetapi kita memiliki hubungan rohani, yaitu sama-sama umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama cucunya daripada Nabi Adam alaihi salam. Semoga untuk bisa kita sampai ke rumah pada pagi hari ini, kita kembali keluar menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci, yang semua dosa-dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam dosa-dosa Allah, ya Allah, panjangkanlah umur taat kami, ya Allah. Berilah kesempatan kepada kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Dan selalu kami dalam petunjuk, dalam rahman, dalam rahim, dalam mu'unah, dalam mu'ibah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.